Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Febrianti, mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 2110631110023. Saya dari kelas PAI 4A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai kepemimpinan perempuan dalam hadis. Nah, ada beberapa poin yang dapat disampaikan. Poin pertama yaitu mengenai teks Arab tentang hadis kepemimpinan perempuan. Kemudian yang kedua ada terjemahan hadis. Kemudian yang ketiga ada penjelasan dari hadis dan juga pendapat dari para ulama. Dan yang terakhir yaitu mengenai nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis yang telah dipaparkan nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke poin pertama mengenai pembacaan teks hadis tentang kepemimpinan perempuan. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Haisam, hadatsana Aufun anil Hasan, an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kidtu an al-haqqa bi ashabil jamal fawqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohum mumro'ah. Nah, itu adalah isi hadis tentang kepemimpinan perempuan. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang terjemahan dari hadis yang sudah saya bacakan tadi. Nah, terjemahannya itu adalah telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al-Haisam, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu pada waktu Perang Jamal. Tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia dipimpin oleh seorang anak perempuan, putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 4425 dan kualitas hadisnya itu yaitu sahih. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya mengenai penjelasan dari hadis tersebut. Nah, jadi hadis tersebut itu menerangkan bahwa di negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh. Nah, akibat dari adanya konflik internal antar kerajaan. Nah, kemudian pembunuhnya itu ternyata anaknya sendiri gitu, anak lelakinya sendiri. Nah, kemudian setelah terjadi pembunuhan ada lagi konflik, yaitu mengenai tentang penyebaran kabar bohong gitu ya, atau biasa disebut kalau di zaman sekarang itu seperti penyebar hoax gitu, penyebaran hoax, berita tidak benar, berita bohong gitu. Nah, kemudian setelah terbunuhnya raja itu, kemudian adanya penyebaran kabar bohong, lalu diangkatlah seorang wanita dari anak sang Raja Kisra itu untuk menjadi pemimpin di kerajaan tersebut untuk menggantikan raja yang terbunuh tadi. Nah, kemudian
Abu Bakroh itu menjelaskan bahwa ketika terjadi konflik politik yang meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan juga kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memicu terjadinya perang Jamal yang sudah tadi dibahas di dalam hadis gitu kan. Ada terjadinya perang Jamal yaitu pada tahun 36 Hijriah. Nah, pada saat itu posisi politik Abu Bakroh sendiri tidak disebutkan tidak berpihak kepada kubu Sayyidah Aisyah gitu kan, yang sebagaimana sikapnya itu pada pernyataan Nabi di atas yang tadi, yang suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Nah, itu adalah pernyataan dari Nabi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, seorang raja perempuan tersebut memimpin kerajaannya ternyata dinyatakan kurang sukses dalam memimpin kerajaannya. Karena kenapa? Karena banyak diskusi tentang sebabnya gitu. Ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebut bahwa kemunduran kerajaannya itu akibat dari sang Raja Kisra tersebut menyobek kertas dakwah dari Nabi. Nah, jadi dia itu terkena kualat akibat merobek kertas tersebut. Ada juga alasan lain gitu akibat terjadinya kemunduran kerajaan itu ya, karena si raja kerajaan yang wanita itu yang diangkat, dia itu tidak ikhlas gitu dalam menjalankan tugasnya. Nah, dia itu menjadi seorang pemimpin untuk menggantikan raja yang terbunuh itu ya menerima secara terpaksa gitu. Maka dari itu terjadilah kemunduran di dalam kerajaan Kisra tersebut. Nah, di sini saya mengutip dua ulama. Yang pertama itu dari Muhammad Said Tantawi, Syekh Al-Azhar dan Mufti Besar di Mesir. Nah, beliau itu mengemukakan pendapat bahwa kepemimpinan wanita diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa wanita itu berhak menjadi pemimpin baik sebagai kepala kerajaan, kepala negara gitu kan, ataupun posisi jabatan lainnya selagi tugas tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kemudian untuk pendapat yang kedua yaitu dari Quraisy Shihab. Nah, beliau itu mengemukakan bahwa dapat mengambil alih peran sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Nah, jadi yang dimaksudnya itu seorang wanita itu dapat menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya karena mengambil peran dari si suaminya itu. Kan kalau misalnya di dalam rumah tangga itu yang menjadi pemimpin itu kan suami ya. Nah, kemudian jika ada beberapa aspek yang tidak bisa dipenuhi oleh suami, ya diperbolehkan wanita itu mengambil peran menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. Seperti misalnya tentang menafkahi gitu kan, harusnya kan itu merupakan tanggung jawab suami gitu ya, karena wanita dan laki-laki itu mempunyai keistimewaan yang sepadan gitu ya, salah satunya mengenai tanggung jawab. Jadi jika si suami tersebut tidak bisa menafkahi istri dan anak-anaknya, ya wanita bisa mengambil peran tersebut, peran menafkahi keluarganya gitu. Jadi si wanita berhak menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya tersebut. Nah, kemudian pendapat para ulama yang tidak memperbolehkan, di sini saya mengambil 3 ulama saja. Nah, yang pertama itu dari Yusuf Al-Qardawi. Nah, beliau ini mengemukakan 2 faktor yang tidak diperbolehkan wanita itu menjadi seorang pemimpin. Yang pertama itu mengenai faktor fisik dan naluri. Nah, beliau mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, yaitu tentang mengasuh dan mendidik anak. Nah, maka dari itu wanita itu memiliki perasaan yang sangat peka dan juga emosional. Dengan naluri kewanitaannya, wanita itu biasa menonjolkan perasaan emosi gitu, emosi daripada ya penalaran dan ilmiahnya gitu. Jadi
Intinya kalau dari segi fisik dan akal itu kemungkinan lebih ke lelaki yang lebih menguasai gitu ya daripada wanita. Faktor yang kedua itu mengenai faktor kodrati. Nah, beliau mengatakan bahwa wanita itu tidak terlalu tepat dalam memangku jabatan dalam urusan umum. Kenapa? Karena perubahan fisiknya itu selalu terjadi, baik itu saat menstruasi, hamil, terus melahirkan, dan juga saat menyusui. Nah, kemudian ulama yang kedua yaitu saya mengambil dari Sayyidah Hawa. Jadi wanita itu kurang cocok dalam mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan gitu ya. Seperti bekerja secara kontinu, kemudian mengelola sejumlah urusan-urusan lainnya dan segala urusan yang dirasa berat yang harus keluar tiap hari sehingga terjadi kelelahan gitu jika perempuan tersebut yang melakukan tugas tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, ulama yang ketiga saya mengambil dari pendapatnya Al-Khattabi. Nah, beliau ini mengemukakan bahwa perempuan itu memiliki ketidakbisaan dirinya untuk menikahkan diri sendiri dan tidak bisa menikahkan atau menjadi wakil ataupun wali nikah bagi perempuan, anak perempuannya ataupun perempuan lainnya. Nah, jadi ya sebagaimana kita udah tahu gitu ya, bahwa yang biasa, bukan yang biasa, bahkan yang bisa gitu ya, yang bisa menjadi wali nikah itu kan hanya laki-laki gitu kan, ayah kita, ataupun bisa diwakili jika memang ayah kitanya tidak bersedia ataupun ya sudah meninggal gitu kan. Itu bisa diwakili oleh orang lain, entah itu oleh saudaranya ataupun oleh orang lain gitu kan, yang bersedia untuk menjadi wali nikah anak perempuannya ataupun perempuan lainnya. Baik, dilanjut ke poin terakhir mengenai nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis tadi. Nah, jadi di sini saya sudah merangkum jadi 3 poin nilai pendidikan yang dapat kita ambil gitu ya. Poin pertama mengenai seorang wanita dapat mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangganya jika sang suami tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin. Nah, contohnya itu jika suami tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya sehingga peran tersebut diambil oleh sang istri. Nah, kemudian nomor 2 yaitu seorang wanita diperbolehkan menjadi pemimpin ataupun jabatan lainnya selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, jadi perempuan itu boleh memiliki pekerjaan selagi pekerjaan tersebut tidak bertentangan ataupun melanggar dalam syariat Islam. Jika sudah melanggar, alangkah baiknya pekerjaan tersebut dihentikan saja, karena itu tidak baik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu seorang wanita tidak diperbolehkan menjadi seorang qadhi atau hakim dalam perkara pidana. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.